Selamat datang di channel Komputopedia bersama saya Yonatan, dan kali ini kita akan berbicara masalah sebuah problem di mana perseptron itu dia tidak bisa menyelesaikan. Jadi stay di sini terus dan kemana-mana. Nah, kalau teman-teman ingat dari video sebelumnya, ini adalah arsitektur dari perseptron dengan 2 input, bias, dan 1 buah output. Nah, di sini misalkan kita punya data X1 dan X2, kemudian saya memiliki output yaitu X1N, X2 dan X1 or X2. Maka ketika inputnya 1 dia X1 X2, X1N X2 adalah 1, X1 or X2 adalah 1. Kemudian 1 0 ini 0, ini 1, 0 1 ini 0, ini 1, 0 0 ini 0, ini 0. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita petakan dalam bidang kartesius, jadi N ini 0 karena dia X1-nya 0 dan X2-nya 0. Nah, kemudian X1 0, X2 0 adalah 0, juga 0, dan ini adalah 1. Kemudian untuk OR ini 0, ini 0, ini 1, ini 1, ini 1. Nah, arsitektur dari perseptron ini apa sih yang dia lakukan dengan data ini? Mungkin teman-teman sudah lihat video sebelumnya. Kalau misalkan belum, bisa cek di playlist kami yang berjudul Artificial Neural Network. Itu perseptron itu dia bisa membagi bidang ini menjadi 2 bagian. Sorry, garisnya nggak lurus. Ya, kira-kira begitu. Nah, menurut perseptron ini, di sebelah kanan adalah true dan di sebelah kiri itu false. Nah, kalau yang ini true, ini false. Nah, problem yang seperti ini itu disebut dengan problem yang linearly separable. Jadi saya tulis di sini, linear separable. Itu artinya apa? Definisinya adalah di dalam sebuah Euclidean space, kalau teman-teman nggak tahu apa itu Euclidean space, biasanya bidang Cartesius ini adalah Euclidean space. Jadi dia punya 2 dimensi. Kalau ini bisa jadi dia memiliki banyak dimensi ya. Jadi 3 dimensi itu termasuk Euclidean space, 4 dimensi dan dimensi banyak itu disebut dengan Euclidean space. Nah, di dalam sebuah Euclidean space, problem dianggap linear separable. Jadi problem itu linear separable jika ketika ada 2 buah kelompok. Jadi jika 2 buah kelompok dapat dipisahkan oleh hyperline atau
hyperplane. Hyperplane. Nah, apa itu hyperline atau hyperplane? Jadi ketika kita memiliki sebuah bidang Cartesius seperti ini, kita memiliki sebuah Euclidean space. Ini disebut dengan hyperline. Jadi dalam Euclidean space dengan 2 dimensi, hyperline adalah sesuatu yang dimensinya lebih kecil. Nah, di sini karena dia 2 dimensi, dimensi di bawahnya adalah garis. Jadi garis. Nah, kalau misalkan kita punya 3 dimensi, maka hyperplane itu ya berarti bisa dikatakan persegi yang infinite begitu ya. Ini kan karena garis, karena line ini juga infinite. Nah, jadi semisal nih kita punya data, misalkan data, saya tulis contoh gitu ya. Contoh, misalkan data kita adalah data X1, N, X2, N, X3. Artinya dia misalkan ini sama dengan Y begitu ya gampangnya. Jadi Y itu 1, kalau X1 itu sama dengan X2, sama dengan X3 itu sama dengan 1. Dia 0 sisanya. Nah, kalau ini kita gambarkan dengan di Euclidean space, kira-kira bentuknya begini ya. Jadi ini adalah X1, ini X2, ini X3, kemudian ini 0, ini 1, 1, 1. Nah, di titik ini dia masih 0, 0, 0, 0, 0, kemudian 0. Saya kasih titik-titik begini biar jelas. Nah, di sini 1. Nah, jadi hyperplane itu katakanlah kita memiliki persegi yang infinite, luasnya infinite. Dan dia memotong begitu. Jadi ini memotong kubus ini gitu. Yang artinya kalau ke sini dia true, kalau dia di belakangnya sana dia false. Seperti itu. Nah, itu adalah linear separability. Nah, problemnya di perceptron ketika data yang kita punya tidak linear separable. Contohnya apa? Contohnya adalah XOR. Jadi XOR itu seperti ini teman-teman. X1 XOR X2. Ups. Jadi 1 1 1 0 0 1 0 0. XOR itu tabelnya ketika dia sama dia 0, ketika dia berbeda dia 1. Nah, ini kalau kita gambarkan di bidang di Euclidean space kira-kira seperti ini. Jadi ini X1, ini X2, 0, 1, 1. Nah, ketika dia sama dia 0, ketika dia berbeda dia 1. Nah, kalau seperti ini kan tidak ada garis yang bisa memisahkan. Misalkan kita pisahkan gini, ini berbeda dengan yang dua ini. Kita pisahkan seperti ini juga tidak bisa. Kita pisahkan seperti ini juga tidak bisa.
Ini lalu bagaimana begitu kan? Akhirnya ini waktu dulu riset cukup lama untuk ditemukannya, dan solusinya ternyata adalah kita tidak bisa menggunakan perseptron yang secara tradisional. Kita harus merubah arsitekturnya, yaitu dengan cara menambahkan satu layer lagi. Jadi inilah kelahiran dari multi layer perseptron, atau disebut juga dengan MLP. Nah, video kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah. Tonton video-video kami yang lain juga di series yang lain. Kami ada basis data dan ada programming for scientist. Dan saya Yonatan pamit undur diri dari Kami Anak Bangsa untuk Indonesia.